warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rondo Rahmadani dengan NIM 12/1 1620 819. Di sini saya akan menayangkan video tentang layanan mediasi, dan sebelumnya saya dari kelas 4A BKPI. Nah, nantinya layanan mediasi ini bertemakan tentang siswa yang kurang didengar dan dipahami yang terjadi karena kesalahpahaman antara siswa dengan siswa lainnya. Silahkan lihat video selanjutnya. Surat ya, tapi mau nanya ke siapa ya? Aku tadi udah nanya sama Kak Lisa, tapi nggak dibalas. Apa aku chat Bang Arif aja ya? Apa? Iya loh, kamu tahu nggak kemarin ada kisah di situ, lucu banget kan? Nggak tahu. Ada kenapa? Apa Wina? Kok kayak ada yang aneh gitu? Sebelumnya kan senyum-senyum aja sama aku. Nggak apa-apa. Kayak ada yang disembunyiin deh. Nggak ada. Kita besok jalan-jalan yuk ke pantai. Iya, mau ngajak kamu besok. Erda, kenapa? Kok murung aja sih? Gak usah pura-pura gak tahu deh. Loh, aku kan gak ngapa-ngapain kamu. Kok kayak gak merasa bersalah? Gak bisa bersalah. Kan kita kemarin berteman. Aku kan kemarin ngajakin kamu jajan bareng. Kok tiba-tiba kamu kayak gini? Dasar kamu perempuan gak tahu salah. Apa sih? Aku kan dari tadi ngomong sama kamu itu loh main HP terus. Aku loh gak kamu dengerin, gak kamu respon. Udahlah. Erda kenapa ya? Kok tiba-tiba berubah cuek dan jutek gitu ke aku? Aku jadi bingung mau ngomongin masalah ini ke siapa ya? Apa aku ke ruang BK aja? Oh iya deh, aku datang ke ruang BK aja. Assalamualaikum. Mas Wina, makasih Bu. Ya. Kan dulu Wina, makasih Bu. Ya. Nah, bagaimana posisi duduknya Wina? Sudah nyaman? Sudah Bu? Oke. Nah, apa kabar hari ini Wina? Alhamdulillah, saya baik Bu. Alhamdulillah. Nah, tumben nih Wina kesini, ada apa Wina? Saya mau ngasih tahu Ibu, mau cerita ke Ibu. Saya kan berteman Ibu sama Erda. Kami tuh setiap hari sama-sama, jajan bareng, kadang liburan bareng. Tapi akhir-akhir ini Bu, Erda tuh kayak berubah sama saya Bu, tapi saya tidak tahu di mana kesalahan saya. Terakhir saya ngomong sama Erda kemarin Bu, dia cuma jawab seadanya dan dia bentak saya Bu. Saya sebagai teman dekatnya merasa sedih Bu dan bingung. Kenapa ya dia tiba-tiba berubah seperti itu? Oh, gitu ya. Berarti di sini posisinya perilaku Erda tiba-tiba berubah sama Wina ya. Iya Bu.
Nah, jadi Wina kira-kira mau gimana nih? Saya mau ibu bicara sama dia, biar dia cerita ke ibu apa permasalahannya dengan saya, supaya kami kemana lagi bu, karena nggak enak bu akhir ini jadinya saya sendirian, karena kan teman saya di sekolah itu cuma Erda bu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Wina telah mau sukarela untuk menyampaikan keluh kesahnya. Nah, sekarang Ibu akan memanggil Herda untuk menanyakan hal itu. Namun sebelum itu Ibu mau nanya nih. Nah, kira-kira ada tidak Wina itu merasa salah cakap atau mungkin Wina menganggap itu tuh bercanda, tapi mungkin itu adalah sesuatu yang serius bagi dia. Kira-kira ada tidak? Kalau menurut saya tidak ada sih bu. Gitu ya. Iya Nah, bu. baik. Sekarang Wina boleh kembali ke kelasnya. Ibu nanti akan memanggil Erda untuk menanyakan bagaimana. Nah, baik. Sekarang Wina boleh kembali ke kelas. Nanti Ibu akan memanggil Erda untuk menanyakan bagaimana ceritanya menurut Erda sendiri. Iya bu. Baik bu, terima kasih ya bu. Ya. Masuk ke kelas ya. Iya bu. Kakak duduk Erda. Terima kasih bu. Ya. Nah, bagaimana posisi duduknya Erda? berdasarkan versi Erda sendiri. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Erda? Alhamdulillah baik bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Erda tahu nggak kenapa Erda Ibu panggil ke ruang mereka? Nggak tahu. Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kenapa Erda Ibu panggil ke ruang mereka. Nah, beberapa hari belakangan Ibu ada dapat informasi kalau Erda tiba-tiba menjauh dan cuek kepada Wina. Benar demikian? Iya ibu. Oke. Kira-kira Ibu boleh tahu tidak kenapa Erda tiba-tiba menjauh dan tidak mau berteman dengan Wina? Oke. Ya apa-apa Erda, jangan takut untuk menceritakannya. Di sini akan menjadi rahasia apapun yang nantinya Erda ceritakan. Hanya Ibu dan Erda yang tahu. Jadi Erda boleh menceritakan apa saja. Oke? Tapi bu, Oke, nggak apa-apa. Mungkin Erda bingung mau menceritakannya mulai dari mana ya. Ibu ada satu ilustrasi yang ingin Ibu gambarkan kepada Erda. Sebentar ya. Nah, di sini Ibu membawa tas. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, Erda tahu tidak apa isi dalam tas Ibu? nggak tahu ibu. Sini Ibu akan mengeluarkan apa saja isi dalam tas Ibu. Ada HP, ada pouch, alat tulis, dan ada buku. Nah, sebelum Ibu mengeluarkan, Erda tidak tahu kan apa isi tas Ibu? Tidak tahu ibu. Nah, baik. Sama halnya dengan apa yang Erda rasakan. Ibu tidak akan tahu kalau Erda tidak mau menceritakannya kepada Ibu. Jadi, Erda boleh menceritakan apa saja yang Erda rasakan akhir-akhir ini agar Ibu bisa mengetahuinya dan memahaminya. Boleh? Boleh bu. Baik. Nah, Ibu mau nanya, kalau boleh tahu kenapa akhir-akhir ini Erda tiba-tiba menjauh dari Wina? Ini masalahnya masalah pribadi bu. Tidak apa-apa kalau misalnya masalah pribadi namun terbawa ke sekolah dan mengganggu pertemanan kalian.
Gak apa-apa, boleh juga untuk diceritakan kepada ibu karena seperti ibu ceritakan di awal tadi, semua yang Eda sampaikan akan menjadi rahasia. Jadi begini Bu, Erda tuh ngeliat Wina tuh ngecek cowok Erda. Kemarin Erda ngecek HP cowok Erda Bu, dan pas Erda cek ada Wina yang ngecek cowok Erda Bu. Kira-kira Erda baca chat Wina terus apa isinya? Wina tuh nanya gini Bu, abang lagi sibuk gak? Oh, dengan kalimat seperti itu, Eda ngerasa kalau dia cari perhatian kepada cowok Erda ya. Iya Bu, kayak mau cari-cari waktu gitu Bu, mau ngambil perhatian cowok Erda. Oh, begitu. Sebelumnya Eda ada tanya tidak sama cowok Eda apa kelanjutan chat itu, ataupun Eda ada tanya tidak sama Wina kenapa dia ngecek chat cowok Eda. Enggak Bu, Erda nggak nanya. Soalnya kan kalau dia udah ngecek cowok kita tuh kayak ada apa-apa gitu ya Bu. Kan bisa tanya kita dulu atau apa-apa dulu sama kita baru cek cowok kita. Nah, sebelumnya dengan Wina ngechat seperti itu, Eda ada tanya tidak sama cowok Eda apa isi chat itu. Enggak Ibu, Erda langsung ngambek. Nah, kalau sama Wina, Eda ada tanya tidak kenapa Wina ngechat cowok Eda. Enggak Ibu, soalnya kalau orang udah ngecek cowok temannya itu kayak mau ngambil gitu Ibu. Jadi Erda nggak ada mau nanya-nanya lagi, soalnya udah emang kayak gitu kebanyakan orang teman makan teman. Baik, Ibu paham bagaimana perasaan Eda sekarang. Baik, Ibu paham. Berarti Eda merasa kalau dengan Wina mencet cowok Eda bahwa Wina mengambil cowok Eda mencari perhatian begitu ya. Iya Ibu, kalau mau cek cowok Erda tuh seenggaknya Erda tahu atau gimana. Kok dia diam-diam gitu ngeceknya, nanya lagi sibuk apa enggak lagi. Kenapa kalau mau nanya sesuatu tuh nggak langsung to the point aja, dengan ngapain dia bertele-tele. Nah, baik. Sebelumnya kan kita tahu kalau kita merasa atau mengambil keputusan sepihak itu bukanlah sesuatu hal yang baik Erda. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman, alangkah baiknya kita bertanya dahulu, entah itu bertanya kepada cowok Erda ataupun kepada Wina, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Erda sebelumnya bisa untuk bertanya kepada Wina, tetapi Erda malah merasa kalau Wina itu mengambil cowok Erda. Benar demikian? Iya Ibu. Nah, baik. Agar kesalahpahaman antara Erda dengan Wina tidak berlarut-larut, Ibu akan memanggil Wina untuk menyelesaikan permasalahan kalian agar Erda dan Wina bisa berteman baik seperti dulu lagi ya. Nah, baik. Ibu sudah mendengarkan bagaimana perasaan Erda kepada Wina dalam pertemanan sekarang ini. Bagaimana kalau misalnya Erda kembali ke kelas dulu, Ibu akan cari informasi ke Wina sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan atau kesalahpahaman ini antara Erda dengan Wina ya. Ya Ibu. Terima kasih ya Bu. Oke Erda, silahkan kembali ke kelas ya. Ya Ibu. Silahkan Erda. Terima kasih Bu. Iya, jadi ya. Silahkan duduk, Wina. Ya. Nah, bagaimana posisi duduknya Wina? Sudah nyaman? Sudah nyaman Bu. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan kenapa Wina Ibu panggil ke Romeka. Sebagaimana Wina telah menceritakan permasalahan awal tadi kalau Wina sedang ada kesalahpahaman dengan Erda, dan Ibu sudah mencari informasinya tentang Erda, kenapa dia menjauh dari Wina. Nah, sekarang Ibu ingin mendengarkan nih cerita. Nah,
sekarang Ibu ingin mendengarkan cerita dari Wina. Sebenarnya apa yang terjadi antara Wina dengan Erda? Boleh ceritakan, Wina? Nggak ada sih Bu, karena sebelumnya kami itu baik-baik aja Bu, ketawa-ketawa Bu. Oh, berarti sebelum-sebelumnya kalian baik-baik saja ya? Nah, kira-kira kapan terakhir kali kalian ketawa-ketawa bareng ataupun tiba-tiba Erda menjauh? Pokoknya Bu, Erda mulai berubah sama saya itu 3 hari belakangan ini Bu. Oh, berarti 3 hari ini Wina dan Erda sudah tidak tegur sapa ya? Iya Bu. Sebelumnya Wina ada tanya nggak kenapa Erda seperti itu? Sebelumnya saya ada tanya sama Erda Bu, tapi kayak mana ya Bu? Kayak gitulah Bu yang tadi saya katakan. Dia diam, banyaknya tuh murung sama saya Bu. Jadi saya bingung. Ibu paham. Berarti Wina sudah berusaha untuk menanyakan kenapa Erda tiba-tiba berubah ya? Iya Bu. Oke. Nah, kira-kira Wina ada tidak menceritakan Erda ke orang lain atau chatan dengan orang lain bersangkutan dengan Erda? Waktu itu ada sih Bu, saya chatan cuma sekali sama cowoknya Erda, Bang Arif Bu. Berarti Wina ada chat dengan cowoknya Erda ya? Ada Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Wina chat dengan cowok Erda tentang apa? Waktu itu saya tidak tahu Bu bagaimana cara membuat surat, karena di organisasi saya waktu itu saya belum pernah Bu buat surat. Sebelumnya saya sudah chat Bu sama Kak Nisa, tapi nggak dibalas sama Kak Nisa. Saya keingat sama cowoknya Erda, Bang Arif Bu. Makanya saya tanya sama Bang Arif. Waktu itu Bang Arif juga online Bu. Ya udah sih saya chat Bu. Oh begitu ya. Berarti Wina ngechat cowoknya Erda untuk kepentingan urusan organisasi ya. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu tadi sudah berkomunikasi dengan Erda, mencari informasi kepada Erda. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Ibu mempertemukan Wina dengan Erda? Apakah Wina bersedia? Sedia Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memanggil Erda. Wina tunggu di sini sebentar ya. Iya Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu telah mempertemukan Erda dengan Wina. Bagaimana posisi duduknya? Sudah nyaman? Sudah Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelumnya Ibu telah mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, dari Erda dan Wina. Sekarang Ibu ingin Erda ataupun Wina menceritakan apa yang kalian rasakan tetapi di depan orangnya langsung. Boleh? Boleh Ibu. Oke. Sekarang siapa yang mau duluan ceritakan? Saya Bu. Oke, silakan Wina. Saya ingin bicara sama Erda. Kamu kenapa sih Erda? Akhir-akhir ini, khususnya 3 hari belakangan ini, kamu itu murung sama saya. Kamu pasti sering dengar kan saya ajak kamu jalan, ajak kamu jajan bareng-bareng sama saya, tapi kamu malah nolak, kamu malah murung sama saya. Padahal saya rasa saya nggak ada salah lah sama kamu, karena kan terakhir pertemuan kita nggak ada berantem. Saya kecewa aja sih, saya merasa tidak dihargai ketika saya ajak ngomong kamu tapi kamu tidak mendengarkan saya. Itu adalah cerita perasaan Wina tentang Erda. Nah, sekarang Erda boleh ceritakan apa yang Erda rasakan sebenarnya. Wina, kenapa Erda kayak gini? Karena Erda tahu kalau Wina tuh ngecek cowok Erda itu di belakang Erda tanpa sepengetahuan Erda. Tapi kan aku nggak ngomong aneh-aneh loh Erda sama cowok kamu. Kan kamu nanyanya
abang sibuk nggak? Itu kayak gimana gitu Wina? Kamu salah paham sama aku. Maksud aku bilang abang sibuk apa tidak? Maksud aku bilang abang kamu itu sibuk apa enggak? Aku mau cari waktu karena memang aku di situ butuh pengajaran dari abang kamu bagaimana caranya membuat surat yang benar. Terus kenapa Wina nggak langsung nanya bagaimana cara membuat suratnya? Kenapa Wina itu nanyanya lagi sibuk atau enggak? Kenapa nggak to the point aja? Karena Eda, abang kamu itu kakak kelas kita, kakak kelas aku. Nggak mungkin dong aku langsung to the point, nggak sopan jatuhnya. Makanya aku nanya dulu, abang sibuk apa enggak? Nggak yang kemana-mana, nggak aneh-aneh. Kalau kayak gitu kan, kalau kamu nggak langsung to the point, kayak kamu bertele-tele, kayak kamu mau panjang-panjang chat sama abang aku. Seharusnya kamu buang pikiran buruk kamu. Kamu tidak boleh terlalu posesif. Karena di sini kan aku mau nanya kan memang soal organisasi, soal kenapa memang aku membutuhkan sesuatu, bukan mau jalan-jalan sama abang kamu. Oh, Oke, tenang ya. Di sini ibu panggil Wina dan Erda itu bukan untuk berantem di depan ibu. Ibu hanya ingin Wina dan Erda itu saling mengungkapkan apa yang kalian rasakan sehingga terjadi kesalahpahaman antara kalian berdua. Nah, tadi Erda sudah mendengarkan apa yang sebenarnya tujuan Wina itu mencek cowok Erda. Dan Wina sudah tahu kenapa sebenarnya Erda itu menjauh dan tiba-tiba diam kepada Wina. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin membuat kontrak antara Wina dan Erda agar tidak ada kesalahpahaman seperti sekarang ini. Karena kalau misalnya permasalahan tentang salah paham antara kalian berdua ini tidak diselesaikan segera, ini bisa mengganggu pikiran kalian sehingga kalian dalam berteman terganggu, pelajaran pun nantinya terganggu di kelas. Benar kan? Iya, Ibu. Oke, sebentar ya, Ibu ingin mengambil buku untuk kalian menandatangani kontrak ini. Oke? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu membawa satu buku yang mana nantinya buku ini kita jadikan lembar kontrak agar seperti yang Ibu sampaikan tadi tidak ada permasalahan yang terulang kembali. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sebentar ya. Rasanya ingin kembali dalam pertemanan Ananda semua, sehingga apa yang Ananda tulis di lembar kertas itu, Ananda boleh tuliskan apa yang Ananda inginkan dari pertemanan ini, sehingga di dalam pertemanan tidak ada kesalahpahaman yang seperti ini lagi. Silahkan Ananda tulis ya. Siap, Bu. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang kertas ini Ibu akan tukarkan. Nanti Erda baca punya Wina, Wina baca punya Erda. Sehingga
setiap apa yang kalian harapkan di dalam pertemanan bisa saling tahu dan terjalin hubungan pertemanan yang baik selalunya. Boleh? Oke, ini punya Erda, ini punya Wina. Silahkan Erda duluan yang baca. Erda, saya ingin berteman baik-baik. Saya berteman tidak bermaksud membuat kamu sakit hati. Kalau misalkan kamu tidak berteman dengan saya jadinya tidak fokus belajar dan terganggu. Oke, sekarang Erda sudah tahu apa yang sebenarnya Wina harapkan untuk pertemanan yang selalu baik. Sekarang kita dengarkan apa yang Erda harapkan dalam pertemanan dengan Wina. Silakan Wina. Saya mau berteman dengan baik-baik, saya mau kita belajar bareng lagi, dan saya mau kita jalan-jalan lagi. Oke, sekarang Wina sudah tahu bagaimana perasaan dan apa yang diharapkan Erda untuk pertemanan kalian ini. Nah, dengan kontrak ini, Wina dan Erda bisa mengingat atau menjaga hubungan pertemanan itu selalu agar tidak ada kesalahpahaman seperti sekarang ya. Ya Ibu. Nah, bagaimana perasaan Erda dan Wina sekarang setelah Ibu pertemukan dan mengetahui bagaimana perasaan masing-masingnya? Alhamdulillah, saya jadi lega Bu. Kalau Erda? Iya Bu, Erda juga sudah lega atas kesalahpahaman ini. Oke, karena Wina dan Erda sudah merasa lega, kita boleh saling memaafkan. Silahkan, siapa dulu yang ingin memaafkan? Wina, Erda minta maaf ya kalau Erda sudah menuduh Wina, padahal Wina nggak ada maksud untuk melakukan hal itu. Iya Erda, Wina Tetap baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada. Aku ingin kau mendengarnya. Silahkan berjabat tangan, saling memaafkan. minta maaf ya Erda. Oke, sekarang Erda dan Wina sudah saling memaafkan dan sudah lega juga. Setelah pertemuan ini, Erda dan Wina jangan ada salah paham lagi dan bertemanlah dengan baik ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, udah mau bantu hubungan kami. Terima kasih ya Bu telah menyelesaikan permasalahan kami ini. Oke, sama-sama dengan senang hati. Kami izin Bu keluar Bu. Iya, kembali ke kelas ya. Audio Jungle.